agak seru banget nih. Soalnya kalau dilihat reviewnya gak ada sama sekali penampakan gadis kecilnya. Parah gak tuh? Oke lah guys, terlepas ada atau tidaknya Xiao Xiao, langsung saja kita gaskan kelanjutan ceritanya. Dimana sebelumnya diceritakan dentuman genderang perang pun akhirnya terdengar menggema begitu nyaring. Kapal-kapal perang luar angkasa terlihat keluar dari celah spasial. Dan dari balik pasukan sekte singa mendalam, seorang pria parubaya berambut emas muncul, Sitian, pemimpin tertinggi sekte itu. Dengan suara lantang, ia menanyai pendosa apakah Ratu Ular itu berniat menyerah. Sebagai imbalannya, Sitian bahkan menjanjikan kompensasi selama Medusa bersedia tunduk dan menjadi bagian dari rencana mereka. Mendengar ucapan itu, Sailin tanpa ragu segera memerintahkan pasukan aliansinya untuk mengaktifkan formasi pertempuran dan bersiap menghadapi serangan gelombang berikutnya. Di saat itulah muncul sosok berjubah hitam yang segera berkata ketus kepada Sitian untuk tidak membuang-buang waktu dengan omong kosong. Jika ketua sekte singa itu benar-benar tertarik menangkap Medusa, maka mereka hanya perlu satu hal, menang dalam pertempuran. Sosok misterius itu tak lain adalah Tiansun ke-9 Moyu yang sejak awal tampak tidak sabar. Ia sadar jika Xiaoyan benar-benar kembali, semua strategi mereka bisa runtuh dalam sekejap. Takut kehilangan kendali, Sitian akhirnya patuh dan memerintahkan pasukannya untuk memulai serangan. Para ahli sekte singa langsung menyusun formasi setengah lingkaran di langit. Pilar-pilar enanan terakhir aliansi. Medusa segera mengerahkan para pemanah untuk membalas, tapi serangan musuh begitu kuat. Pilar energi menebus langit dan menebus tubuh para prajurit. Tubuh-tubuh terjun dari langit seperti layang-layang yang putus tali memenuhi bumi dengan darah dan duka. Namun serangan belum berhenti. Para ahli sekte singa kemudian bergabung membentuk satu entitas raksasa makhluk doki berukuran masif yang menyerbu ke arah pelindung benteng. Ketika makhluk itu menghantam perisai, suara benturan yang memekakkan telinga mengguncang seluruh wilayah kekaisaran. Dunia seolah hening sejenak menanti apa yang akan terjadi selanjutnya. Gelombang energi yang tadinya berputar stabil kini mulai retak, menjalar dan melebar lalu pecah berantakan, tanda bahwa penghalang terakhir benteng kuning telah runtuh sepenuhnya. Di kejauhan, Sitian menyeringai puas menyaksikan pertahanan terakhir aliansi hancur. Tanpa menunggu lama, ia segera memberi komando untuk meluncurkan serangan besar-besaran dengan niat menghapus benteng kuning dari peta. Di sisi lain, Medusa, sang ratu bangsa ular, mengeluarkan cambuk panjangnya. Mata tajamnya menangkap gelombang pasukan musuh yang menyerbu, membawa aura pembunuh yang menggelegak. Energi doki kuat meledak dari tubuhnya, mengguncang udara. Dengan suara lantang, ia memerintahkan Xiao Yixian untuk melindungi Xiao Xiao putrinya. Dokter peri kecil hanya menarik nafas pelan dan mengangguk penuh kesadaran. Sebelum melesat ke langit, Medusa sempat menepuk lembut kepala putrinya, sebuah sentuhan lembut dari ibu yang akan berperang. Di angkasa, ia menantang Sitian secara terbuka duel 1 lawan 1. Sitian tertawa keras menganggap remeh tantangan itu. Bagi pemimpin sekte singa tersebut, Medusa bukan hanya musuh, ia adalah wanita yang terlalu cantik untuk dimiliki seorang anak ingusan macam Xiaoyan. Ia yakin jika pertarungan ini berakhir dengan kemenangan di tangannya, maka kecantikan Medusa pun akan menjadi miliknya. Dengan senyum penuh ambisi, Sitian mengayunkan bilah emasnya, menyalakan rentetan bunga api di udara, lalu menghilang muncul seketika di hadapan Medusa. Pertarungan hidup dan mati antara dua tokoh utama pun dimulai di langit, seolah langit menjadi panggung duel berdarah. Sementara itu, di daratan yang membentang hingga radius 1000 kaki dari benteng, kekacauan telah meledak. Para ahli dari kedua pihak saling beradu kekuatan. Di ketinggian, Tiansun ke-9 Moyu melayang diam menyaksikan pertarungan sengit dari atas. Senyum licik muncul di sudut bibirnya, di matanya semua orang mati adalah jiwa. Mereka akan tersedot ke tanah oleh kekuatan yang tidak biasa ketika mereka mati. Semakin banyak orang yang mati dalam pertempuran ini, semakin baik pula untuk aula jiwa. Setelah pertempuran besar, mereka akan mampu menyerap ribuan atau bahkan puluhan ribu jiwa. Kecepatan semacam ini berkali-kali lebih cepat daripada masa lalu. Sementara dokter peri kecil mendoki dingin untuk menyingkirkan musuh yang mendekat. Dalam kepungan yang semakin tak terkendali, King Lin memanggil semua ahli suku Piton 9 tanah yang dia kendalikan sepenuhnya. Sembari bertarung sengit, King Lin berteriak keras meminta Xiao Xian untuk segera membawa Xiao Xiao pergi karena benteng kuning jelas tak akan mampu bertahan lebih lama. Namun pelarian itu tak semudah rencana di kepala. Sekte Singa telah mengerahkan para elit Dousun mereka. King Lin tampak geram karena para Celestial Dousun Aliansi justru terlihat ragu untuk menghadang.
Melihat situasi itu, Tian Huo Zunze berteriak mendukung King Lin memerintahkan Xiao Xian untuk pergi secepat mungkin membawa sang anak. Wajah dokter peri kecil sedikit memudar ketegarannya. Ia memeluk erat Xiao Xiao dan mulai mundur cepat. Namun tiba-tiba kabut hitam pekat menghampiri mereka dan dari balik kabut muncul seorang pria tua dengan tawa dingin. Lelaki itu adalah anggota Aula Jiwa yang langsung meluncurkan rantai hitam dari tangannya ke arah Xiao Xiao. Amarah membuncah di dada Xiao Xian saat melihat serangan itu mengarah ke anak yang tak berdosa. Ia mengerahkan doki beracun ke udara sebagai peringatan lalu mencoba melarikan diri ke arah yang berbeda. Sayangnya seorang Dosun bintang 6 telah menunggu dan menghadangnya. Dalam posisi dikeroyok, dua Dosun lawan Xiao Xian tidak punya pilihan lain. Ia melemparkan Xiao Xiao ke arah Xiao Li yang datang melesat untuk menyelamatkan gadis kecil itu. Namun belum sempat Xiao Li menggapai Xiao Xiao sepenuhnya, hembusan angin hitam menghantam dada Xiao Li dan membuatnya terpental dengan mulut yang menyemburkan darah. Mata Xiao Li berubah menjadi merah ketika dia melihat bahwa ahli musuh yang telah menyerangnya berniat untuk menangkap Xiao Xiao. Dan benar saja, dengan tawa puas, Dosun musuh itu pun segera berbalik dan meraih Xiao Xiao kecil di udara. Melihat putrinya dalam bahaya, Sailin yang bertarung melawan si Tian di kejauhan semakin menjadi panik. Sementara itu, Dosun musuh itu pun segera meraih pakaian Xiao Xiao kecil di depan banyak mata yang terkejut. Dia pun menatap Sailin dengan wajah garang sembari berkata, "Medusa, cepatlah menyerah. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena terlalu kejam." Namun baru saja kata-kata ancaman itu keluar dari mulutnya, tiba-tiba saja tangan sedingin es muncul di sekitar tenggorokan Dosun musuh itu tanpa peringatan sebelumnya dan tanpa ampun langsung mematahkan lehernya. Sesaat sebelum malaikat mencabut nyawanya, Dosun musuh itu sempat melirik sedikit ke belakang dan matanya yang hampir wassalam melihat pria muda yang tak dikenalnya berdiri gagah dengan ekspresi acuh tak acuh terlihat di wajahnya. Dengan kejam, pria muda yang tak lain dan tak bukan adalah Xiaoyan itu pun tanpa ampun melemparkan tubuh tak bernyawa Dosun musuh itu secara acak sebelum kemudian mengulurkan tangannya dan memeluk gadis kecil di depannya dalam dekapannya. Senyum lembut terungkap di wajah Xiaoyan sebelum kemudian ia mengangkat kepalanya untuk mengamati Sailin dan yang lainnya di kejauhan. Dengan senyum tipis, Xiaoyan mentransmisikan suaranya yang lembut ke telinga Sailin. "Sailin, maaf, saya telah kembali sedikit terlambat." Seketika banyak pasang mata terbelalak kaget ketika melihat sosok Xiaoyan muncul di dalam benteng. Seruan penuh emosi mengema ketika beberapa orang meneriakkan namanya. Tak bisa dipungkiri meski Xiaoyan telah tumbuh dewasa, dia masih dikenal oleh para petinggi dan tetua aliansi. Meski demikian, Xiaoyan hanya menanggapi dengan senyum tipis, namun ketika ia hendak menyapa dan berbicara, tiba-tiba saja Xiaoyan merasakan kehadiran seseorang di belakangnya. Sosok misterius itu bergerak seperti angin dengan telapak tangan yang tajam melesat ke arahnya. Serangan itu menyasar langsung ke punggung Xiaoyan. Semua orang sontak berteriak memperingatkan Xiaoyan agar waspada. Tapi sebelum Xiaoyan sempat bereaksi, terdengar suara benturan keras. Tanpa diketahui bagaimana, penyerangnya seorang ahli Dosun dari sekte singa terpental jauh ke udara dan memuntahkan darah segar. Dia bahkan tidak bisa melihat saat Xiaoyan menyerangnya. Melihat situasi di medan perang, Xiaoyan segera menyadari bahwa aliansinya benar-benar dalam posisi yang genting. Ia tak ingin menunda lebih lama. Seketika ia melambaikan tangan memberi isyarat kepada pasukan Dosun yang ia bawa untuk memulai serangan. Tanpa lama setelah isyarat itu, gelombang energi besar menggetarkan tanah dan udara. Dari langit suara angin berdesing terdengar satu persatu, diikuti dengan kemunculan puluhan sosok yang berdiri tegak di angkasa. Mereka adalah pasukan elit Dosun yang muncul di atas langit kuning secara mengejutkan. Baik pihak sekte singa mendalam Aula Jiwa maupun aliansian sendiri, semuanya terdiam dan menarik nafas berat menyadari kekuatan dahsyat yang dibawa Xiaoyan. Ternyata Xiaoyan memang memiliki kualifikasi yang cukup untuk memimpin pasukan elit sekuat itu. Dengan cepat salah satu dari 3 bersaudara keluarga Hu, yakni sang kakak tetua, tertawa lantang di langit setelah menerima isyarat dari Xiaoyan. Ia kemudian melesat bak meteor bersiap untuk menguji sejauh mana kekuatan para ahli Dosun dari wilayah barat laut. Lihat keadaan yang kini berbalik menguntungkan, Xiaoyan hanya tersenyum tenang. Ia lalu mengalihkan pandangannya ke anak kecil yang ada dalam pelukannya dan dengan lembut menanyakan namanya. Di hadapan sang ayah, Xiao Xiao terlihat begitu tenang dan apa adanya. Ia berbicara dengan nada santai namun tetap menyiratkan malu-malu ketika memperkenalkan namanya yang telah diberikan oleh ibunya.
Sementara itu, sebuah rasa haru yang asing namun hangat membuncah di dada Xiaoyan. Melihat wajah manis Xiao yang polos dan mengemaskan membuatnya tidak mampu menahan senyum. Ia lalu mengelurkan tangan dan mencubit lembut hidung kecil putrinya. Seraya bertanya apakah gadis kecil itu tahu siapa sebenarnya pria yang saat ini sedang menggendongnya. Xiao menatap Xiaoyan dengan sungguh-sungguh. Dengan suara lirih dan penuh ketulusan, ia menebak apakah pria itu adalah ayahnya. Kalimat sederhana namun penuh makna itu seolah menghantam langsung ke dalam hati Xiaoyan, membangkitkan emosi yang meluap seperti bendungan jebol. Ia segera memeluk Xiao erat, seolah tak ingin melepaskan lagi gadis kecil itu dari pelukannya.